Musa alaihissalam. Ya, diselametake dening Gusti Allah mboten namung Nabi Musa. Ya, sing diparingi wahyu Nabi Musa, paringi perintah Nabi Musa. Amin durib bi'afokal waqah, supaya Nabi Musa alaihissalam menrungake tongkate ana ing segara bi'afoka kelawan amin durib betik menungano ae Musa bi'afoka kelawan teken ira al-bahra ing segara ini membelah pangkal tol berkah kullu firqin kamboy belahan itu kados gunung-gunung kang ageng atau dilalim. Tapi itu berapa ya dalamnya laut, kemudian sampai dasar laut bisa buat jalan. Wa azlaqna thammal akhirin, dan nuli yang ngelepake ingsun maring Fir'aun sak anak buaya. Al-akhirin itu sak liya-liyane, sak anak buaya Fir'aun. Nah itu sudah yang baca kemarin. Sekarang wa anjayna lan nyelametake ingsun Gusti Allah Musa ing Nabi Musa wa mamma lan sartane wong-wong sing bareng Nabi Musa ajma'ina yo sakabeh. Ini lho diantawisipun wong sing bareng Nabi Musa iku dislametno karo Gusti Tuhane sapa? Gusti Allah. Lah ini yang baru rame sekarang. Kemarin teman-teman kampus juga bahas bagaimana orang santri, orang Islam mengucapkan selamat hari Natal. Ada yang bilang, wah itu intoleran. Nah, kamu tidak bilang selamat hari Natal, kamu tidak punya toleransi. Padahal Pancasila mengajarkan toleransi, Al-Quran mengajarkan toleransi, Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi harus didelok secara rinci kasus perkara. Ibuku itu ya ibuku, ibumu ya ibumu. Ini baru ibu. Kedudukan ibu dengan Tuhan itu lebih serius. Tuhan yang membuat ibu itu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang awam itu saja, tapi kalau santri itu ada kajiannya. Ini persoalannya bukan boleh atau tidak boleh, tapi pantas apa tidak pantas, mana toleransi, mana sinkritisme, mana toleransi, mana sinkritisme. Kalau Natal maknanya apa? Natal itu maknanya ya kelahiran. Natal itu maknanya kelahiran. Kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita orang Islam, Tuhanmu lahir apa dilahirkan? Lam yalid Allah. Ada meneh ngomong apa dapat surat sudah berapa tahun yang lalu. Sekarang juga masih ramai. Bahkan sebagian teman IAIN itu ada katanya
mengatakan bahwa Yesus sama Nabi Isa itu podo. Sallu ala Nabi. Kalian santri, kalian mahasiswa harus membaca Nabi Isa alaihi itu lahir di Jazirah Arab. Wakilah orang menjelaskan di Gunung Tur Sinai. Kalau sekarang Palestina. Kalau Yesus itu orang Inggris. Inggris itu benua apa? Eropa. Yesus itu orang Inggris, Nabi Isa itu orang Jazirah Arab. Lu sama toh, Yesus sama Isa. Ya beda, wong tempat lain ya beda. Kalau Nabi Isa alaihi itu utusan Allah. Nabi Isa itu satu-satunya makhluk Allah yang termulia, benar, dunia dan akhirat. Itu Rasul. Beliau tidak punya bapak, dilahirkan oleh Dewi Maryam atas kekuasaan Gusti Allah. Lah kalau Yesus itu punya bapak, punya ibu, completely. Ya, dia seorang putra mahkota, beliau seorang yang punya tahta mulia. Yesus itu benar, tapi beliau itu penguasa atau penuntun atau raja di Inggris, keluarga raja atau anak raja di Inggris. Allah maftah lana fil alamin. Kembali analogi. Kalau ibuku sama ibumu itu diajarkan harus saling menghormati, itulah toleransi. Kita menghormati ibunya teman kita menghormati ibunya teman kita menghormati teman kita, itulah rahmatan lil alamin. Apapun agamamu, kau saudaraku. Sallu ala Nabi. Podo-podo putune Nabi Adam alaihi sama-sama manusia, apalagi sesama bangsa Indonesia, saudara, apalagi satu kelas. Kamu mahasiswa kelas fakultas A sama saya, apalagi satu kantor, itu saudaraku, kamu sekantor dengan saya. Ini pesan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ya, tapi bukan sedulur Islam. Al-Muslim akhul Muslim, bukan itu. Tetap saudara, sebangsa, setanah air, sesama manusia, saudara. Tapi bukan saudara seagama. Maka maksudnya lakum dinukum, saling menghormati, saling mencintai, saling menolong. Tapi bab agama masing-masing. Seperti ibumu ya ibumu, ibuku ya ibuku, bojoku ya bojoku, bojomu ya bojomu. Tapi nek bojoku ya bojomu, bojomu ya bojoku, iku komunis. Komunis. Padha wae bojoku ya bojoku, bojoku ya bojomu. Itu komunis. Tuhanku ya Tuhanku, Tuhanku ya Tuhan. Tuhan kita bersama. Maka turun ayat lakum dinukum. Ayo mas, Nabi Muhammad SAW. Nek Jumat aku tak Jumatan gonmu. Oh nek wayang minggu kan yang gereja gonku. Itu sejarahnya jelas. Jadi tidak perlu diperdebat. Dan wah, aku tetap pilih yang mengucapkan selamat dari Natal. Monggo. Abahmu ini seorang dosen yang temannya para profesor non-Islam. Asik, kumpul bareng, ngajar bareng, ngaji bareng, penelitian bareng. Saudara, sekantor, saudara, seprofesi, saudara, sesama
Tapi agamanya dewe-dewe prof saya sholat dulu, oke Pak Yai mau sholatin. Ya, selalu ada. Tidak ada di dalam hati kebencian, tidak boleh. Tidak boleh. Lakum dinukum, jangan tukaran, jangan ribut. Monggo, aku tetap pakai selamat hari Natal, silakan. Hidup itu pilih. Itu nganggap aku komunis, enggak. Wong kamu udah paham nanti malah jadi masalah. Bagi saya, bagi kami. Kalau saya seperti itu saya komunis. Nek ente ya urusan ente, aku udah bilang ente komunis. Baik dong. Selamat hari Natal itu ridho atas lahirnya Tuhan Yesus. Padahal kita sudah kontrak mati. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina cinta ridho kula billahi lawan Gusti Allah Robba minangka pangeran ingsun. Kula ridho menawi Gusti Allah pangeran kula. Wa bil islami dinalan kula ridho kelawan cecepengan agama Islam. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya jelas ya. Jadi tidak perlu debat. Dan itu perbedaan, monggo. Ada perbedaan. Ada kelas-kelas. Ada bodoh. Ada yang paham. Orang pinter minumnya tolak angin. Apa itu? Orang pinter minumnya tolak angin. Ini orang bodoh minumnya oplosan. Lah monggo. Saya minum oplosan tidak boleh. Oplosan tautan sama apalagi lo spiritus sama pecereng sama diumbe mudar. Alhamdulillah boleh sekarang hidup itu pilihan. Cuman kajian agamanya, kajian ilmiahnya itu orang-orang non-Islam mengatakan ya ilmuwan bukan orang bodoh. Para ilmuwan sepakat Nabi Isa itu lahir dari Jazirah Arab. Nah Yesus itu di Inggris non-Islam itu yes, oke, betul itu. Tapi konyol jika mengatakan Yesus adalah sama dengan Nabi Isa alaihi, itu konyol. Banyak di luaran mengatakan membawa dalil Al-Quran. Quran tidak pernah salah. Nabi Isa adalah pemuda yang paling mulia di dunia dan paling mulia di akhirat. Alaihi betul. Shadaqallahul. Beliau Rasul, beliau Nabi, gimana tidak paling mulia di kelasnya. Para Nabi dan para Rasul itu kelas-kelas termulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagi kita manusia. Tidak ada perdebatan. Nabi Isa itu adalah Al-Masih yang sekali menyentuh adalah pasti sembuh, sekali menyentuh orang mati pasti hidup, sekali menyentuh orang bermasalah pasti urusannya akan menjadi hingar-bingar, congratulations, kebahagiaan. Benar, itu Al-Quran ayat sekian, surat ini halaman sekian, betul itu. Nabi Isa alaihi salam beda dengan Yesus. Tidak boleh menghina Yesus, tidak boleh. Itu Tuhan kita sebelah, Tuhan teman kita, monggo silakan. Tapi jangan pernah orang Islam mau punya Tuhan selain Gusti Allah.
Kita harus menghormati ibu teman kita juga menghormati ibu kita. Kita punya suami, punya istri, teman kita ya punya suami, punya istri. Dalam kehidupan dunia saling menghormati, bukan saling memiliki. No, ibuku tetap ibuku, ibumu tetap ibumu. Aku menghormati setinggi-tingginya, hormat. Tapi sebagai teman, sama kamu menghormati ibuku setinggi-tinggi penghormatan, tapi sebatas teman, tidak masuk ke dalam. Istriku ya istrimu, suamiku ya suamimu. Lah, itu kalau sekedar penghormatan tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian menjadi masuk memiliki, ya, toleransi itu saling menghormati. Aku menghormati Tuhanmu. Menghormati dengan mengakui itu beda. Sudahlah, sembahlah Tuhanmu, aku tidak akan menghina, aku tidak akan memusuhi. Maka teroris itu jelas sesat. Teroris adalah sesat. Ngebom gereja, merusak fasilitas umum itu sesat. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Islam itu rahmatan. Kalau toh kamu memandang, kalau toh kita memandang, kalau Islam melihat bahwa ketuhanan selain Allah itu sesat, yang dirusak bukan fisiknya, yang dibenerin bukan barangnya. Barang gereja ya seperti barang pura ya kayak gitu, barang manusia ya seperti itu. Akhlaknya yang dirayu dengan akhlak mulia Nabi Muhammad, bukan dengan kekerasan, merusak bom di gereja dibom. Itu sesat. Itu tidak hanya intoleran, itu penjahat. Sallallahu alaihi ya, teroris sesat. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi kalau kita menuhankan selain Allah, itu lebih sesat. Karena menjadi murtad. Menjadi apa? Murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Lah banyak saya itu punya teman non-Islam. Kemudian saya main di tempatnya. Situ pas bodoh ini dia. Nah, ini gimana? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ini jangan yes. Dalam hati harus menolak, bukan Tuhan, bukan ini. Tanpa marah, tanpa ngolok-ngolok temanmu. Itu bahkan dianjurkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau temanmu yang non Islam itu sakit, temanmu yang non Islam itu mati, temanmu yang non Islam itu mantu, itu gablek. Temenmu yang non Islam itu mau dijahati orang, 4. Punya tonggo apik tapi non Islam, tapi punya teman kuliah apik tapi non Islam, punya teman apa sekantor apik tapi non Islam, dan seterusnya. Pokoknya yang apik-apik walau non Islam itu sudah wajib dilindungi. Ya. Dia mau dijahati orang, kita wajib melindungi. Jangan, itu temanku, itu saudaraku, walaupun dia non Islam, dia mantu, kita sudah datang. Kalau orang Jawa bilang menghayu bagio.
Kalau dia mati, nah kita datang, namanya apa? Lelayu, lelah. Kalau dia sakit, kita datang. Ya, nah itu hanya ada aturan main. Seperti kita silaturahmi kepada saudara, itu ada aturan main, ada niat, ada tertib, ada tata cara. Ya, kita menjenguk saudara kita yang sakit, itu juga ada tatanan. Tidak boleh ngomong yang menyakitkan hati, tidak boleh tingkah yang tidak baik. Misalnya matanya meloroti ke semua lingkungan rumahnya, pendelak-pendeli kayak copet, tidak boleh. Harus yang sopan, ada aturan-aturan. Harus apalagi mendoakan, itu silaturahmi kepada sesama muslim. Tapi kalau silaturahmi kepada atau berkunjung, yang bahasanya bukan silaturahmi. Kalau berkunjung ke teman yang non Islam, ya ada aturannya. Tidak boleh menuhankan Tuhan dia. Yo, wah, pas pulang mlebu, pas saya masuk, kuno pas adit model sana. Yang mantu. Atau yang mati, saya pas masuk, pas tahlilan model sana. Dan seterusnya. Bagaimana kita? Apa balik kanan? Yo jangan, wis kadung ketahuan temanku datang. Atau tahu-tahu berlangsung acara itu kau belum pergi. Bagaimana? Cukup hati menolak. Sopan dijaga, diam dijaga. Jangan mengamini doa dia. Tapi jangan buat ribut suasana. Sallu ala Nabi. Baik dong. Nek bisa menghindar, tahu jadwal tahlilan jam sekian, tahu jadwal nikahan sakralnya jam sekian, datang di luar jam itu kalau tahu. Nah kalau tidak tahu namanya kejebak, ya sudah dalam hati tolak, nolak dalam hati, ya jangan mengamini caranya gitu. Makanannya orang non-Islam adalah haram. Yo nanti dulu yang mana? Kalau sate babi, sate ASU, sate ULO, ngono-ngono yo orang non-Islam yo tetap haram. Nggih. Makan pakai wadah non Islam haram. Betul, tapi kamu lihat kasusnya. Nah ini kadang nek mondok setengah badan, mondok setengah-setengah itu, atau ngerti agama soal butel permen itu ya kacau. Haram. Iya didelok kasuse. Lha piye to? Aku kini konco non Islam yang mantu, aku tuh langsung ke sate ibau. Ya, lah wes yo kamu bilang maaf, saya tidak makan itu. Kalau es krim bagaimana? Aqua bagaimana? Ada aqua buja, ada aqua kahati di acara Natalan. Saya ini tidak ngerti nek sunakalan harus boleh ya, boleh selama kamu tahu itu bukan makanan haram. Minumnya haram, bener. Tapi nek itu oplosan, yang memabuk. Tapi nek itu jelas kopi kok. Gayamu nek kopi haram nek udut halal. Wis aku terus aku merokok wae, cangkemmu. Merokok itu tetep makruh. Kok iso
Ya monggo itu silakan aja. Baik dong. Ya, haram artinya sore. Makan makanan orang non Islam itu haram. Minuman orang non Islam haram. Makan pakai wadah wong non Islam haram. Hadisnya sore. Tapi tolonglah kalau baca hadis dilihat asbabul furud. Sebab-sebab turun hadis zaman baginda Nabi Muhammad. Jadi orang salah pasang. Jadi namanya toleransi itu berjalan. Enak. Kita main tempat non Islam enak santai. Apa beberapa kali bahkan ya wis konco kerja ya, konco hilang, konco itu ya, yang beliau mati, yang beliau ngaku, yang beliau ya kita berhubungan dengan baik-baik. Tapi itu perhatikan, saya tidak akan makan makanan udah dia no dalam hati. Sallallahu ayo monggo Pak Yai, Bapak Kontek monggo. Nggih, Prof ya. Siap. Ayo dah yang padha-padha rame. Ayo dah ambil. Ya iyalah, kenapa ndak? Ya omongnya doang, namanya busa basi sing ana yo busa basi, sing sine yo bahasa wangi. Nggih wis. Ya mumpung biyen nom rek tuku saiki tua-tua disugati rak bayar. Ya, tapi hati tetap mengatakan dah aku tidak akan ngambil produkmu. Masakan gua ambil masak dengan nama Tuhanmu. No, dah. Saya akan mengambil produk atau sajian yang pasti itu halal seperti minuman mineral. Yo, itu kan higienis. Yang jelas tidak ada babinya. Ambil makanan basah boleh tak boleh. Yang kamu tahu oh ini basah tapi ini bukan produk dia, ini dari catering. Boleh. Berarti kan ini. Nah, tapi bagus hati-hati jebuli, jebuli misalnya. Merek Aqua, apa mineral tapi mereknya merek non Islam itu di produk ya sudah, astagfirullah, atau pakai bismillah selesai. Ditengok sana, tengok sini kok tidak ada semua. Sak mineral kok mineral produk sana. Ya sudah bismillah. Lah nek kau pilih yang sate babi, sate ASU, nah itu jelas orang sana yang konsumsi kono yo akal. Baik dong. Baik dong. Allah berkata nafsu Allah. Jadi yang enak aja, enak sedulur. Saudara, beda agama tapi saudara. Bahkan ada yang tanya, Pak, sholat di situ gimana? Boleh. Kemarin yang teman-teman mahasiswa itu tanya, yang kelas bukan yang kelas hari kemarin, yang kelas itu ya Mas Pak dengar bagaimana hukumnya Pak sholat di gereja. Saya ini perjalanan dari masjid ada ladanya gereja. Sholat itu gimana? Bukan nyembah Tuhan dia, tapi nyembah Tuhan Allah. Sholat ya, gimana boleh dah? Kalau tidak ada tempat yang lain, kenapa tidak? Yang haram itu sholat di kamar mandi, biar katanya. Semua tempat adalah masjidnya Allah, tempat nyembah Gusti Allah. Gereja tidak ada haram dah. Ya, kalau tidak ada tempat yang lain, kenapa tidak? Monggo. Soal boleh dan tidak boleh, tapi ya mosok ada tempat yang lain. Yo apa-apa muda suka di hutan, makan itu, ngurus air itu. Ya sholat di hutan saat kecil itu numpang di waktu, itu numpang apa gitu. Kenapa mesti di gereja? Ya, soalnya
Itu maksudnya temanmu tanya karena ini keilmuan. Batasan toleransi. Kalau kamu ibadah model sana di gereja itu yang sama sekali tidak boleh. Tapi kalau kamu sholat karena tidak ada tempat yang lain adanya itu, yowis namanya dulu boleh. Itulah hati yang bersih, yang tidak membeda-bedakan makhluknya Gusti Allah. Gerejanya gak salah, berketuhanannya yang tidak kodoh dengan kita. Ya, itu kajiannya seperti itu. Toleransi, sekali lagi, toleransi itu beda dengan sinkritisme. Nah, yang terjadi itu banyak campur aduk. Nah, tidak usah menjadi perdebatan, sekali lagi, tidak usah jadi perdebatan. Kamu yang paham seperti saya, qadol lakum dinukum waliyadin. Kamu yang belum bisa memahami, mungkin aku yang salah menjelaskan, ya monggo lah, silakan. Allahumma ja'alna minas sholihin waftalana futuhana. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu Al-Quran yang mengajar. Jangan bertengkar kamu. Apalagi sesama Islam, harus rukun. Jangan malah senengannya ngorek-ngorek kekurangan teman. Wah, itu Islam tapi gak bener. Jangan. Ya, kalau untuk kajian itu boleh, tapi kalau untuk menjatuhkan tidak boleh. Itu namanya permusuhan. Haram dalam Islam permusuhan, walau dengan non-Islam, walau dengan beda kasta, walau dengan beda kulit, walau beda dengan keadaan. Islam rahmatan lil alamin. Ada tata toto, tempat, sikap, dan seterusnya. Semua bisa digenapi, jangan jadi pertengkaran. Islam itu indah, ya. Tetapi kalau dicampur kemudian makan babi, makan daging-daging haram, makan minum-minuman yang memabukkan, narkoba, itu ya bukan Islam. Islam mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Yang memabukkan kenapa tidak boleh? Karena membahayakan diri dan orang lain. Kenapa yang ini tidak boleh? Karena membahayakan diri dan orang lain. Sehingga memberikan tatanan yang indah. Kalau ada pertikaian, ada perdebatan, jika bisa kalian tengahi, jangan. Ini salah paham. Yo, salah paham, ayo dipaham. Tidak mau ya sudah, kita kubur. Itulah Nabi Musa alaihi salam, ya, yang lain. Beliau semua umatnya, beliau beserta umatnya, tidak satupun yang ketinggalan. Padahal kita yakin manusia itu tempatnya salah dan luput. Tapi beliau mengakomodir semua, seperti Allah mengakomodir semua kaum Nabi Musa dan jamaahnya ma'ahu ayat ma'in setuju. Saya teringat Habibana Anis radhiyallahu anhu ditanya, waktu bertanya, sesi pertanyaan, siapa yang mau tanya? Ya, ini mau tanya,
Teman-teman ini kan tidak banyak, kalau kita ngaji sama beliau itu tidak banyak, ada 50 orang. Tapi dulu ngaji. Nah itu ada yang pakai kaos, ada yang pakai kopiah, ada yang bulan, ada yang colonan, ada yang sarungan, komplit nih, warna-warni dari berbagai kota. Baik, maaf, ini kan orang ngaji ke sini dari beberapa kota dan dari beberapa kelas. Ada yang desa, ada yang kota, ada yang pinter, ada yang biasa, dan ada beberapa niat. Beliau menjawab singkat-singkat, kamu sudah terima makan? Sudah. Kamu sudah terima minum? Sudah. Semua sudah, belakang itu sudah, Be. Nah, sama. Apapun niat kamu sama. Pahalanya sama. Shollu ala Nabi. Maka disuruh minggu kemarin apa jelas, no? Jangan mengusir jamaah. Walaupun yang datang temanmu yang kamu benci. Ada temanmu yang kamu benci datang ke majelismu, jangan kamu usir. Salah kau. Itu urusannya Allah Subhanahu. Urusanmu mengajarkan yang baik. Ya, kembali. Habibana Anis radhiyallahu anhu mengatakan semua pahalanya sama. Dari kota yang berbeda, dari kasta yang berbeda, bahkan dari niat yang berbeda, pahalanya sama. Ayo sambung mari Nabi Musa alaihi. Yang ikut Nabi Musa tidak semua orang suci. Tidak semua orang suci. Ada yang bodoh, ada yang miskin, banyak banget. Ada yang orang roto-roto yo piye gitu. Roto stres itu mumet itu berapa banyak itu? Berapa 7.000 atau 700 orang lebih itu yang ikut Nabi Musa alaihi. Itu banyak, ada satu dua itu banyak. Ada bilang ratusan, ada bilang ribuan. Semua apapun niatnya ikut Nabi Musa. Saya aslinya itu megah ya agamanya Nabi Musa misalnya, tapi ikut Nabi Musa. Aku jadi megah ikut bagi-bagi pelakuan itu malas aku. Bahkan ada yang bergumel di nas dalam Al-Quran. Nah, itu kita masih ketangkep dulunya. Pasukannya Fir'aun masih kantong kita, wah mamang gampang dan seterusnya. Itu tidak dipilih sama Allah. Hanya umat Nabi Musa yang baik yang terselamatkan. Belum. Semua, mau dia tua, mau dia muda, mau dia baik, mau dia jahat, dalam kurung tanda kutip ya, semua diselamatin sama Allah Subhanahu. Karena gerbongnya Nabi Musa. Mulane awake dhewe aja bilang aku main haji nak wis suci, aku main sembahyang nak wis suci, aku ikut ngaji nak wis jadi orang baik. Jangan. Wah, aku wis kadung maksiat tanggung tanjiku sisan, ndak boleh. Ayo kumpul kepada pengajian di kampung, ada tahlilan, di pondok ada pengajian. Sudah gabung. Wah, aku tak kurang, ndak masalah. Wah, aku masih paham, tidak apa-apa. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Allah akan mengampuni sebesar apapun dosamu jika kau kumpul kepada orang-orang yang baik. Itu kasus Nabi Musa alaihi. Siapapun dia, ulamanya pasti setuju. Yes, tidak ada yang satu pun ditinggal sama Allah. Tidak ada, semua diangkut sama Allah, semua diselamatkan sama Allah. Umat kaumnya Nabi Musa alaihi itu menjadi acuan sampai sekarang. Ayo jamaah, ayo ikut orang soleh. Tombo hati ikut ono limang perkara. Nomor siji maca Quran, kapindhone salat pengilah Quran, kaping telu wong saleh kaping papat badani
guru. Sallu ala Nabi. Bahkan ada, ini ya tambah. Bahkan ada satu orang yang selamat yang bersama Fir'aun. Selamat dalam kurung bulan susah. Selamat dalam tanda kutip. Diteliti ternyata dia pakai kopiah. Kopiah yang dipakai Nabi Musa dan bala tentaranya. Hanya pakai kopiah. Tapi sayang tidak masuk rombongan Nabi Musa. Dia masuk rombongan Fir'aun. Itu masih diperhitungkan sama Allah. Hanya nganggo kopiah koyok. Koyok. Jadi itulah kemudian diambil kembali itu tidak boleh. Atau ngembari itu boleh. Boleh karena ngembari orang baik. Tidak boleh karena ngembari orang yang tidak baik. Kamu itu santri. Mosok pakaiannya koyo orang di aurat. Nah itu tidak boleh. Kamu itu orang biasa bukan santri. Tapi pakai pakaiannya orang Islam, itu boleh. Akan kena dampak positif. Jika niru orang baik, akan dampak negatif. Jika niru orang tidak baik, walaupun orang baik. Allah menja'alna minas sholihin. Amin. Wa ta'ala subhanahu wal ja'alna di waqtin lana bi khawfin Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.